Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Ester, salah satu kitab sejarah dalam perjanjian lama yang dibedakan selain kitab Rut menjadi satu-satunya kitab-kitab dari dalam Alkitab yang diberi judul atas nama perempuan. Kita telah belajar bahwa Tuhan sangat menghargai wanita dalam Alkitab. Kita juga telah mengetahui bahwa kitab Ester berbicara tentang kepedulian Allah terhadap umatnya, meskipun mereka tidak menjalani gaya hidup yang setia yang sesuai untuk Tuhan atau umat Tuhan. Namun mata Tuhan yang peduli dan melindungi sedang mengawasi mereka. Episode sebelumnya berakhir dengan insiden pasal 1, di mana terjadi sebuah bentrokan antara Raja Ahasiweros dan juga Ratu Wasti. Bentrokan ini berubah menjadi masalah dan juga kasus opini publik di 127 negara yang di dalamnya ada kerajaan Media dan juga Persia. Sebelum kita segera memulai pelajaran kita, mudah-mudahan di pasal 2 ayat 1-15, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Saudara Efraim Fakhri, selamat datang. Terima kasih. Saudara Faiz Fuad, selamat Terima datang. kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Efraim, tentang kejadian dari pasal ini, yaitu Pasal 2, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Saudara Efraim, apa saja hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1 sesudah peristiwa-peristiwa ini setelah kepanasan murka Raja surut? Sebenarnya ada beberapa hal. Ketegangan, politik antar kerajaan, dan Yunani. Menurut sejarah, ada banyak perang di antara keduanya, namun saya kira bahwa insiden yang paling membuat raja kesal adalah apa yang telah dia lakukan dengan Wasti. Karena raja tidak menghormatinya atau memperlakukan dia dengan baik. Tentu setiap orang mengingat istrinya. Namun bahkan jika raja ingin mendapatkan kembali istrinya, itu tidak mungkin. Sebab hukum bangsa Persia dan Media tidak bisa dicabut. Saudara Faiz, ada saran yang ditawarkan kepada raja. Mohon jelaskan tentang mengumpulkan semua gadis muda yang cantik dari semua provinsi. Pertama kami mencatat bahwa para pemuda raja lah yang mengungkapkan saran itu. Kami memperlihatkan bahwa mereka yang menasihati raja di pasal 1 adalah orang bijak yang tahu waktu. Jadi jelas bahwa mereka menasihatinya dan membawanya kepada keputusan yang baik. Karena pada akhirnya keputusan itu baik bahwa semua wanita harus tunduk kepada suaminya. Ini adalah saran yang bagus. Namun nasihat di pasal 2 tidak diberikan oleh orang yang bijak mengetahui waktu, tetapi oleh para pemuda raja yang mengingatkan saya pada Rehabeam, anak Salomo yang berkonsultasi dengan para pemuda itu yang pada gilirannya memberinya nasihat yang tidak begitu baik. Jadi para pemuda raja memberikan nasihat pada mereka, raja berada dalam situasi yang buruk. Dia butuh seorang istri karena dia merasa kosong dalam dirinya. Dia kembali kalah dari perang, jadi apa yang harus dilakukan? Karena itu para pemuda itu menyarankan untuk membawanya pengantin.
Tapi bagaimana mereka akan melakukan hal seperti itu? Mereka menyebutkan beberapa poin yang saya yakini semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus mengikuti tanpa masalah yang mereka akan hadapi. Hal pertama yang mereka katakan pada raja adalah untuk memilih. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak darah yang elok rupanya, wanita muda yang cantik dibutuhkan. Lalu apa? Jadi Jadi kriteria pertama adalah kecantikan. Hal kedua disebutkan adalah bahwa petugas raja akan mencari gadis cantik di setiap 127 provinsi. Dari India ke Kush, jadi Anda menunjuk wakil untuk mencari wanita muda cantik atas nama Anda. Kriteria ketiga adalah bahwa setelah gadis cantik ditemukan, maka mereka akan dipercayakan kepada Hegai, sida-sida raja. Tapi kenapa? Untuk membiarkan mereka memakai parfum. Oke, apa poin yang keempat? Wanita muda yang menyenangkan raja diangkat sebagai ratu. Apakah hanya itu yang diperlukan untuk memilih seorang ratu? Seorang wanita muda yang cantik, seorang yang akan dibawa oleh petugas yang Anda tunjuk kepada Anda, maka Anda mempercayakan diri ke Hegai. Penanggung jawab balai perempuan, apa yang akan Hegai lakukan untuknya? Dia akan membiarkannya memakai parfum. Itu saja, tidak ada yang akan dilakukan untuk mengajarinya. Itu bukan salah satu kriteria wanita muda yang Anda cari untuk mengangkat seseorang sebagai ratu yang berbudi, luhur, atau harus bijaksana. Terbuka, tunduk, dan murah hati. Apakah Wasti kurang cantik? Dia sangat cantik. Dia tidak kurang kecantikan, dia kekurangan kebijaksanaan. Dan juga rasa tunduk kepada suaminya. Jadi apakah Anda akan mengulangi kesalahan yang sama? Ya, itu masalah yang sama berulang-ulang meskipun banyak pelanggaran yang kita dengar. Kesalahan yang sama dalam memilih pasangan hidup, sifat apa yang dia inginkan, diharuskan untuk mendapatkan yang cantik namun minta orang lain untuk mencarinya. Benar? Semua orang mendapat masalah karena itu. Saya suka membandingkan antara raja di sini dan Abraham pada saat dia ingin mencarikan pengantin untuk putranya Ishak. Abraham tidak bekerja keras untuk itu. Dia berdoa tentang itu dan mengirim hanya satu orang, tidak banyak petugas. Wakilnya adalah seorang pendoa yang mengenal Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk mengirimnya. Tidak banyak wanita muda yang bisa dia pilih. Tapi wanita muda yang dia minta untuk memberinya minum dan akan menerima dan memberi minum untanya dan akan menjadi salah satunya yang tunjuk Tuhan. Ini bukan wanita muda yang semata-mata Yang ditunjuk. cukup. Wanita yang cocok banyak tapi yang tunjuk hanya satu. Terkadang Anda masuk ke alat transportasi dan Anda menemukan pengumuman di kereta ataupun di dalam bus tentang menemukan pasangan yang sempurna. Terutama bagi mereka yang ingin menikah, dan Anda akan menemukan nomor telepon. Bahkan di tengah-tengah gereja, Anda menemukan beberapa pemuda yang bertanya kepada para hamba Tuhan untuk mencarikan mereka pengantin dari negara ini ataupun dari kota itu. Saya ingin tahu seperti apa kriteria pernikahan menurut kehendak Tuhan. Dan bagaimana seharusnya seorang memilih pasangan yang cocok, di mana untuk memulai dan di mana untuk mengakhiri. Jika kita melihat Kejadian 24, kita dapat membaca rencana yang sempurna untuk memilih jodoh atau pasangan hidup. Pelayan itu bertanya kepada Tuhan dan duduk di depan mata air, berdoa dan meminta Tuhan memfasilitasi misinya. Tentu dalam Perjanjian Lama ada sebuah tanda. Wanita muda itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan dan mematuhi memberi manusia air, dialah yang engkau tetapkan bagi Ishak hambamu. Jadi keputusan ini bukan pilihan manusia tapi pilihan ilahi dari Tuhan. Tidak ada yang tahu siapa yang ditunjuk untuk siapa selain Roh Kudus. Jadi saya menasihati semua pria muda yang akan membuat langkah itu untuk menempatkan semuanya dengan setia ke dalam tangan Tuhan. Ketika seseorang setia dan tidak memegang keputusan pribadinya sendiri, Tuhan memuliakan dan menunjukkannya keputusan ilahi yang benar. Jadi petugas dan mediator hanya fokus pada standar luar, seperti kecantikan, profil luar, tetapi yang di dalam hati hanya diketahui Tuhan. Dan ini yang bertahan lama. Saya juga ingin menambahkan sesuatu, bahwa raja hanya peduli pada bentuk tubuh dan penampilannya yang indah. Raja Salomo yang bijaksana memberi saran di Amsal pasal 31. Seperti yang ia katakan setelah pengalamannya dengan banyak istri. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Namun istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan? Silakan. Saya punya pertanyaan tentang ayat 1. Ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Apakah mungkin untuk menafsirkan kata-kata raja bahwa
Ia menyesali keputusan yang dia buat sebelumnya. Bisakah ini dianggap sebagai penyesalan dari pihak raja atas keputusan yang dia buat terhadap ratu? Tentu saja dia menyesali apa yang terjadi, khususnya 4 tahun berlalu sejak perjamuan yang dia usir Ratu Wasti pada akhirnya. Selama 4 tahun ini dia pergi berperang melawan Yunani, tapi dia dikalahkan dan kembali. Jadi dia di dalam suasana hati yang buruk dan kecewa. Istrinya tidak ada di sana dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia merindukannya, jadi dia sangat membutuhkan seorang istri. Benar. Namun dari sudut pandang berbeda, Silakan. Tuhan mengizinkan Iya. untuk mengarahkan peristiwa yang mengerjakan hal-hal sesuai kehendaknya. Sehingga Esther pada akhirnya menggantikan Wasti. Saya ingin menarik perhatian pemirsa terkasih pada fakta bahwa ada 2 garis di dalam sini. Narasi peristiwa, narasi literal peristiwa, dan naungan di atas yang merupakan otoritas Tuhan. Cara Tuhan memimpin sesuatu untuk membuat mereka memenuhi kehendaknya. Saudara Efraim ayat 5 sampai dengan 10. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Saya ingin Anda mengomentari ayat-ayat ini. Bagaimana Anda melihatnya dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ini dalam kitab Esther? Ayat-ayat ini dan kejadian-kejadian yang mendahuluinya adalah persiapan atau latar tempat kejadian, di mana Tuhan campur tangan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Esther harus dinobatkan sebagai ratu, sehingga Tuhan akan menggunakan dia seperti yang akan kita lihat nanti, untuk menyelamatkan semua orang dari binasa dan konspirasi. Jadi tangan Tuhan sedang bekerja pada insiden ini semuanya sebagai persiapan untuk peristiwa penting yang akan terjadi dalam perjalanannya. Ini pertama kalinya karakter Esther muncul melalui peristiwa tersebut. Ini pertama kalinya Esther datang, tepat. Saudara Fayez, kompetisi terbesar untuk mencalonkan ratu kecantikan ada di 127 negara. Banyak wanita muda terpilih. Seolah Esther dan 7 wanita muda lainnya adalah sebagai finalis. Mohon beritahu kami tentang standar kecantikan seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab. Apakah penyebutan sayembara ini mengacu pada perkenanan Allah terhadap mereka selama berabad-abad? Tentu saja ini sarana manusia yang konyol, yang berjalan dengan baik, dengan pola pikir beberapa orang. Tapi ini bukan cara agar Esther menjadi seorang ratu. Dia menjadi ratu menurut kehendak Tuhan yang memenuhi tujuannya. Itu sebabnya ada kata yang diulang sebanyak 3 kali yang beritahu kita bagaimana Esther menjadi seorang ratu. Kata kebaikan diulang 3 Ya. kali dalam ayat 9, 15, dan 17. Esther memenangkan hati Hagai yang bertanggung jawab atas balai perempuan. Ayat 15 memberitahu kita bahwa Esther menangkan hati semua orang yang melihatnya. Kemudian ayat 17 mengatakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia dan perkenanan di hadapan raja. Dalam bahasa Ibrani, kata perkenanan adalah kata yang sama dengan keindahan. Jadi saat kita membaca bahwa Tuhan Yesus Kristus semakin dikasihi, apa artinya ini? Itu berarti dia tumbuh dalam keindahan. Sekali lagi ketika kita baca dalam 90 bahwa kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Apa artinya kemurahan di sini? Ini berarti keindahan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman menjadikan mereka sangat indah. Ini adalah keindahan ilahi. Keindahan seperti itu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini adalah keindahan alam yang dihasilkan dari karya Allah dan kasih karunia Tuhan. Siapapun yang menang Esther menemukan bahwa dia sangat-sangat cantik. Siapa bertanggung jawab untuk itu? Tuhanlah yang membuatnya tampak cantik kepada siapapun yang melihatnya. Tuhan memberinya kompensasi karena ayah dan ibunya telah meninggal.
Dan dia tidak memiliki siapapun untuk membesarkannya, jadi dia memberinya kompensasi ilahi. Dia memberinya kompensasi fisik dengan membuatnya sangat cantik. Dia memberinya kompensasi emosi dengan mengirimkannya seorang pria yang saleh, Mordekai, yang membesarkannya, dan kompensasi spiritual dengan membiarkannya dibesarkan dengan cara terbaik yang pernah ada. Bahkan ketika dia pergi ke balai perempuan, dia melakukan semua yang Mordekai ajarkan kepadanya. Jadi kompensasi ilahi ini adalah rencana Tuhan untuknya. Ini bukan tentang kontes kecantikan, bukan tentang pakaian atau kecantikan atau keanggunan atau berdiri di depan cermin bahwa dia mungkin menjadi seseorang. Tidak, itu rencana ilahi untuk menghormati seorang wanita muda yang menghormati Tuhan. Menyebutkan kontes kecantikan di sini tidak dapat dijelaskan sebagai persetujuan Alkitab. Tidak, tentu tidak. Anda merujuk pada fakta bahwa dalam kompetisi seperti itu orang fokus pada kecantikan yang merupakan penampilan luar, yang dapat dengan mudah berubah seiring waktu. Tetapi Alkitab berfokus pada unsur lain yang ada dalam diri seseorang, jiwa yang lembut dan tenang. Silakan. Hari ini setahun sekali di seluruh dunia kontes kecantikan diadakan. Ini adalah faktanya. Di kitab ini kontes melibatkan remaja putri dari 127 provinsi atau negara bagian. Namun apa standar kecantikannya? Semuanya adalah duniawi. Petrus sang rasul mengatakan dengan sangat luar biasa dalam surat pertamanya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Lalu dia mengklarifikasi kecantikan yang sejati. Perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan sejati adalah keindahan Kristus dalam dirinya dan keindahan hikmat, kelembutan, dan juga kerendahan hati. Itu keindahan yang sebenarnya. Bahkan Salomo dalam Amsal setelah memeriksa kebajikan seorang wanita cantik berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji. dipuji-puji. Jadi kecantikan seperti yang dijelaskan di sini adalah kesalehan wanita ini, ketundukan dirinya akan Tuhan. Tepat. Seperti anting-anting emas dijunggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Saudara Efraim, saya ingin Anda mengomentari Mordekai. Siapa Mordekai yang muncul di tempat kejadian? Mordekai adalah sepupu Ratu Esther, seorang Benyamin yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk posisi itu yang memenuhi melalui dirinya niat baik dan tujuan Tuhan. Tuhan memakai Mordekai dengan cara yang hebat. Dia seorang saleh yang takut akan Tuhan dan juga seorang Yahudi yang menguasai prinsip-prinsip Yahudi yang terkemuka, khususnya pengetahuan tentang Allah yang hidup dan hak satu-satunya baginya untuk disembah. Mohon beritahu kami juga tentang suku dan asalnya, dan apakah dia lahir di pengasingan atau dibawa bersama dengan para tawanan? Dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin? Ya, benar. Mordekai bukanlah salah satu tawanan, ia lahir di pengasingan. Dia lahir di Ya, pengasingan? dia lahir di sana. Baik. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan? Ayat 10 mengatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Apakah Mordekai takut bahwa Esther mungkin bukan dari 7 wanita muda yang terpilih jika dia memberitahu tentang asalnya? Mengapa Mordekai memintanya untuk tidak memberitahu orang-orang dan juga kerabatnya? Dia diminta untuk tidak memberitahukan orang-orang dan kerabatnya. Tetapi dia tidak diminta untuk berbohong tentang bangsanya jika dia diminta. Tidak perlu dia mengungkapkan identitasnya jika dia tidak diminta. Apa perlunya? Tetapi jika ditanyai dan menyangkal kebenaran, maka ini artinya berbohong dan Tuhan membencinya. Di sisi lain, jika dia berbohong, ini berarti dia menyangkal identitasnya. Hubungannya dengan Tuhannya. Tuhan berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Namun penyangkalan yang dimaksud di sini bukanlah sangkalan biasa atau dosa yang dilakukan Sikap permanen sekali. yang Ini disengaja. adalah sikap disengaja. Benar, benar. Kita tidak berbicara tentang yang kita ketahui. Jadi itulah hikmat Mordekai yang adalah seorang pria yang mengetahui detail rahasia dari kerajaan. Ini adalah tindakan yang bijaksana di mana Esther tidak memberitahukan orang identitasnya. Di sisi lain ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres jika mereka tahu bahwa Esther adalah kerabat dari Mordekai dan menjadi milik umat Allah
mereka tidak akan berkomplot melawan raja. Padahal dari sisi praktis saya tidak menyangkal identitas saya yang adalah pengikut Kristus dan karakternya harus nyata dalam diri saya. Jadi Ya, untuk tentu. menunjukkan dengan jelas situasi itu, kita membaca di ayat 20 bahwa Esther tidak memberitahukan bangsanya atau kerabat seperti Mordekai katakan padanya. Tapi selanjutnya ayat mengatakan, sebab Esther tak berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Dia mengikuti perintah dan Dia mengikuti instruksinya. perintahnya. Saya mengerti bahwa Mordekai memberitahunya untuk meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, jadi dia patuh. Dan untuk membaca firman setiap hari, jadi dia patuh. Dia mintanya untuk tidak melakukan ini dan itu dan dia menurut. Jadi dia tidak memberitahu orang-orangnya, tapi perilaku dan tindakannya bersaksi untuknya. Tepat. Seolah Mordekai menyuruh untuk membiarkan tindakannya berbicara keras tentang identitasnya. Baik. Saudara Fayez, saya ingin bertanya tentang namanya di ayat 7. Mordekai disebutkan pengasuh dari Hadasa, yakni Esther. Nama Hadasa dan Esther. Apakah akar dari kedua kata ini? Hadasa adalah nama Ibrani yang berarti kemangi, tapi Esther adalah nama Persia yang berarti bintang atau planet. Baik, jadi kemangi dan juga bintang. Bagaimana ini nyata dalam kehidupan Esther? Dia bersinar, dia merefleksikan keindahan moral dan spiritual yang luar biasa. Awalnya dia takut untuk mendekat pada raja karena dia tidak dipanggil. Tapi kemudian dia berpikir sendiri. Dan jika kita dapat mengatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya dalam usahanya untuk menyelamatkan rakyatnya. Tuhan dapat menciptakan bintang dari karakter lemah yang berada di bawah bayang-bayang. Tentu saja, Dia dia jadi berseri. bintang dari situasi Saya ini. suka memanggilnya gambaran gemerlap yang tercermin pada latar yang gelap. Ya, Ketika Roh Kudus mengambil gambar seperti seorang fotografer yang brilian, dia membuat latar belakang menjadi gelap, namun dia menonjolkan wajah orang yang dia potret. benar. Jadi latar belakangnya gelap, namun seperti kata patah, bulan purnama dibutuhkan di malam yang paling gelap. Dia bersinar seperti bintang di atmosfer gelap yang mengelilinginya. Baik. Ada pengaplikasian yang bagus yang bisa kita pelajari dari tulisan-tulisan Paulus. Sebagai orang percaya yang hidup di tengah kegelapan, kita harus bersinar di dunia sebagai cahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, karena Esther adalah bintang yang bersinar. Ya, Bunga kemangi memiliki aroma yang sangat manis. Sekali lagi Paulus berkata untuk kita menjadi aroma manis Kristus dimanapun kita berada. Tidak benar. hanya di antara yang diselamatkan, namun juga di antara yang binasa. Baik. Ada komentar? Hal yang saya perhatikan untuk pertama kalinya adalah bahwa saya harus bijaksana, terutama ketika saya pergi ke suatu tempat untuk pertama kalinya. Saya tidak dengan anggun menceritakan semua yang saya tahu, namun ini tidak bertentangan sama sekali dengan mencerminkan karakter Kristus. Bagus sekali. Ada lagi? Hal penting yang saya perhatikan adalah bahwa Tuhan tidak hanya mengendalikan keadaan, tetapi dia juga mengontrol bagaimana orang melihat kita. Dia memberi Esther bantuan dengan siapapun yang dia tangani, artinya bahkan perasaan orang terhadap kita dikendalikan oleh Tuhan kita. Baik. Saudara Efraim ada tambahan? Saya terkesan dengan ketaatan Esther. Begitu juga situasinya maupun keadaan atau posisi bisa mengubah kepatuhannya. Ketika dia adalah seorang wanita muda yang miskin, dia menaati perkataan Mordekai dan mematuhi ajarannya kepadanya. Ketika dia menjadi ibu negara, kita tidak pernah menemukan bahwa dia berubah. Ini menunjukkan bahwa dia dibesarkan dengan cara yang benar secara alkitabiah. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih pada hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, inilah Tuhan. Inilah Tuhan dalam segala otoritas dan kepedulian serta hikmatnya. Dia satu-satunya yang dapat menjadi bagian dari semua detail hidup Anda. Dia mengintervensi dan mengendalikannya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis kecil, seorang anak yatim piatu, yang tidak dikenal di antara ribuan orang dan di antara para tawanan, bisa mendapatkan Allah sendiri sebagai perencana masa depannya. Dia bergabung dengan kontes itu, memenangkan hati semua penanggung jawab yang pasti. Itu bukan kebetulan, dan itu bukan campur tangan manusia. Itu semua tentang otoritas Tuhan. Saya ingin mendorong Anda, jika Anda ingin memiliki hubungan dengan Tuhan, bahkan jika Anda kehilangan kelembutan seorang ayah atau seorang ibu, atau keluarga, atau jika Anda dipindahkan jauh dari rumah Anda, seperti Esther di dalam pengasingan, jika Anda kehilangan penghargaan atau perhatian karena suatu alasan atau lainnya, mata Tuhan mengawasi Anda, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jika tidak ada dukungan manusia atau kompensasi manusia, Tuhan tetap memberikan kompensasi bagi Anda.
Dia membawa seorang wanita muda dari tempat gelap dan mengubahnya menjadi bintang. Bahkan mampu menghampiri tata terbesar kerajaan. Dia memenangkan hati semua orang dan dihormati oleh semua orang. Tuhan dapat melakukan hal yang sama kepada Anda jika Anda mempercayakan hidup Anda kepadanya dan memilih untuk percaya Kristus. Jangan berkecil hati atau hilang harap. Ada harapan di dalam Kristus. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu akan terjadi pada Esther dan Mordekai. Tuhan besertamu. مخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش دي وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. كل المخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش دي وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك ليا حن، ازاي أمين زيك يخون. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك ليا حن، ازاي أمين زيك يخون. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.